Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lilis Mariani, Bunga Rahma Azefa, dan Vivian Lestari. Baik, di sini kami akan membahas tentang pendidikan berorientasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemimpin berjiwa kewirausahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh muda wirausaha yang sangat menginspirasi, yaitu Hamzah Izul Haq. Nah, Hamzah Izul Haq ini salah satu pemuda wirausaha yang terkenal dengan usianya sangat muda menjadi bisnis yang terkenal. Nah, usia Hamzah Izul Haq ini sekarang baru 25 tahun. Yang membuat kelompok kami terinspirasi dengan salah satu tokoh ini, yaitu Hamzah Izul Haq, adalah dia memulai berbisnisnya pada waktu dia masih duduk di bangku SMA. Awal bisnis Hamzah Izul Haq ini yaitu ia menjadi penjualan buku. Tetapi bisnis awalnya ini tidak bertahan lama, dia terpaksa harus gulung tikar. Nah, tetapi usaha dari Hamzah Izul Haq ini tidak sampai di sini. Dia tetap berusaha dengan membuka bisnis lagi, yaitu menjual pulsa dan bisnis pencetakan, sampai akhirnya dia membuka bisnis bimbel yang sampai sekarang masih berdiri, yaitu namanya Solusi Mandiri, Bintang Solusi Mandiri. Nah, awal dari bisnis bimbel ini sebenarnya awalnya bukan punya si Hamzah ini, punya orang lain. Dan bisnis bimbel ini awalnya harus gulung tikar. Nah, karena tekad yang kuat, si Hamzah ini mengambil alih dengan cara membelinya. Dengan cara membeli ini, si Hamzah ternyata mendapat keuntungan yang sangat berlipat dari harga ia membelinya. Hal yang terinspirasi dari tokoh si Hamzah ini adalah ia tuh tidak pernah putus asa dan sangat bekerja keras. Nah, selain pintar, pengusaha ini juga mempunyai sikap yang baik. Baiklah, saya Bunga Rahma Azefa. Saya akan membahas tentang pendidikan berorientasi penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi pendidikan berorientasi penciptaan lapangan kerja ini memiliki 3 subpoin lagi, yaitu yang pertama ada tentang pendidikan berwawasan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, peserta didik berwawasan penciptaan lapangan kerja. Lalu yang ketiga, sarana lulusan perguruan tinggi ke bursa kerja. Nah, jadi pendidikan berbasis kompetensi saat ini sangat diperlukan untuk dapat merespon kebutuhan di dalam dunia kerja yang bergerak ke arah yang lebih kompleks. Nah, jadi saat ini telah dilakukan beberapa program yang menghasilkan lulusan untuk lebih kompetitif dalam mencari kerja. Seperti yang pertama itu ada pendidikan kewirausahaan, lalu ada program kreativitas mahasiswa, lalu yang ketiga ada program mahasiswa wirausaha, yang keempat ada program kooperatif education yang memungkinkan mahasiswa magang di UKM. Nah, jadi beberapa perguruan tinggi telah membentuk lembaga pusat karir yang memberikan layanan kepada lulusan untuk menambah keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Layanan perguruan tinggi atau yang biasa dikenal juga dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama ada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi melalui salah satu 3 jenis layanan tersebut, kita dapat menekankan perlu adanya penguatan jiwa kewirausahaan, khususnya yang berhubungan dengan mahasiswa. Hanya saja, pesan masyarakat terhadap perguruan tinggi masih jauh dari prinsip pendidikan yang berwawasan penciptaan lapangan kerja, yaitu dapat kita uraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah tujuan utama mahasiswa kuliah di perguruan tinggi, yaitu adalah untuk meningkatkan harga jual mahasiswa di pasaran kerja. Nih, misalnya uang lelah bekerja per hari kalau lulusan SMA itu kan 50.000.
Nah, kalau misalnya untuk lulusan perguruan tinggi itu bisa 70.000 per hari. Jelas kalau lulusan perguruan tinggi hanya dipandang sebagai pencari kerja saja dan bukan sebagai pencipta lapangan kerja. Lalu yang kedua, yaitu ada kurangnya pendidikan, jiwa kepemimpinan, dan jiwa kewirausahaan. Nah, jadi sejak tahun 2004, sejumlah perguruan tinggi telah menggalangkan pendidikan kepemimpinan berkualitas jiwa kewirausahaan. Lalu yang ketiga, yaitu ada iklim pendidikan yang ada. Nah, jadi pendidikannya itu hanya melahirkan lulusan yang berorientasi untuk memiliki pengetahuan, namun bukan untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah dimiliki. Ini bisa kita lihat dari banyaknya kerjasama antara perguruan tinggi, khususnya dalam ilmu MIPA dengan dunia industri. Lalu yang keempat, kampus itu kurang membutuhkan suasana untuk kreatif dan mandiri. Beberapa program yang dilakukan perguruan tinggi dalam hubungannya dengan kebutuhan dan potensi daerah atau lokal, yaitu ada 3, yaitu yang pertama, dilakukan pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi. Nah, misalnya diadakan mata kuliah kewirausahaan yang isinya disesuaikan dengan disiplin ilmu peserta kuliah. Lalu yang kedua, membantu meningkatkan produktivitas bagi pengusaha kecil dan menengah yang telah ada. Misalnya nih, kita melalui proyek penelitian voucher di desa gitu. Baru yang ketiga, ada pembinaan kesinambungan atas wilayah. Misalnya KKN atau kuliah kerja nyata dari perguruan tinggi di wilayah atau kecamatan tertentu selama sejumlah periode secara berurutan. Nah, melalui cara ini diharapkan permasalahan yang ada di lokasi KKN dapat dibantu penyelesaiannya secara bertahap dan lebih terencana. Jadi, penyelenggaraan KKN pun bersifat tematik dan cenderung untuk perbaikan ekonomi masyarakat sasaran atau berkaitan erat dengan kewirausahaan. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Peserta didik berwawasan penciptaan lapangan kerja. Saat ini, ketidakseimbangan pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia dan tingginya tingkat korupsi di Indonesia menimbulkan pemikiran bagi pemerintah untuk mengatasinya. Salah satunya yaitu melalui perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi ini dijadikan wadah bagi pemerintah untuk menumbuh kembangkan pembentukan karakter mahasiswa, serta perguruan tinggi ditargetkan untuk menghasilkan wirausaha baru. Nah, jadi perguruan tinggi memiliki beberapa alasan untuk mempersiapkan masyarakat yang berjiwa entrepreneurship, yaitu yang pertama, pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk menumbuh kembangkan suasana akademik yang berkaitan dengan pembentukan karakter mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Lalu yang kedua, pendidikan kewirausahaan ini ditargetkan untuk menghasilkan wirausaha baru yang merupakan salah satu jawaban terhadap permasalahan pengangguran terdidik dari perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, masuk ke poin ketiga, yaitu sarana lulusan perguruan tinggi ke bursa kerja. Jumlah pengangguran di Indonesia menurut data statistik tenaga kerja Indonesia pada tahun 2011 itu mencapai 8.012 orang. Nah, di antara pengangguran tersebut ada jumlah pengangguran terdiri, yaitu dari pengangguran lulusan D3 dan S1 itu mencapai 21% dari jumlah 8 juta tadi. Nah, jadi beberapa hal yang menjadi penyebab tingginya angka pengangguran tersebut di antaranya adalah ketidaksesuaian antara pemerolehan kompetensi pendidikan dengan kebutuhan atau persyaratan lapangan kerja yang tersedia, atau ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran serta kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 itu mendefinisikan bursa kerja sebagai lembaga yang profesional yang melakukan fungsi untuk mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja atau perusahaan. Nah, jadi menurut Kemenaker Trans ini ada 3 jenis bursa kerja, yaitu yang pertama bursa kerja pemerintah, yang kedua bursa kerja swasta, yang ketiga bursa kerja khusus. Nah, jadi sebenarnya apa sih fungsi dari pusat karir di perguruan tinggi? Fungsinya itu adalah sebagai yang menjembatani interaksi antara lulusan sebagai pencari kerja dan dunia kerja.
Nah, jadi selain belajar untuk mendapatkan pengetahuan spesifik sesuai bidang ilmu yang ditekuni, jadi mahasiswa itu juga memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bidang pekerjaan yang kelak akan mereka ambil atau mereka tekuni, dan berbagai kompetensi yang diperlukan bagi mereka untuk bekerja. Nah, jadi pusat karir yang berada di perguruan tinggi dimasukkan ke dalam kelompok bursa kerja khusus dengan fungsi, yaitu yang pertama untuk memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakatnya, minat, dan keterampilan. Lalu yang kedua, untuk membantu perusahaan tenaga kerja untuk menyediakan dan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, itu melaksanakan rekrutmen tenaga kerja melalui bursa kerja. Lalu fungsi yang terakhir, untuk mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pusat karir perguruan tinggi yaitu pertama ada pelatihan atau training. Nah, jadi pelatihan ini merupakan pendidikan singkat non-formal yang dapat memberikan keahlian atau keterampilan tertentu. Nah, jadi pelaksanaan pelatihan ini itu tuh bisa bersifat rutin atau reguler. Jadi misalnya ada yang beberapa kali dalam seminggu atau ada yang intensif. Kayak satu paket itu bisa dalam berapa hari atau dalam berapa minggu. Itu tergantung kebutuhan cepat atau lambatnya hasil pelatihan tersebut akan diaplikasikan atau akan digunakan atau manfaatkan. Nah, jadi di jenis-jenis pelatihan itu. Nah, jadi yang pertama itu ada soft skill. Jadi soft skill ini merupakan salah satu keahlian yang mutlak diperlukan bagi mahasiswa. Jadi contoh soft skill ini itu ada kepemimpinan, teknik negosiasi, teknik persuasi, teknik presentasi, komunikasi nonverbal, perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan, ataupun dokumentasi ide dan informasi. Nah, yang kedua itu ada keahlian teknis atau technical skills. Yang contohnya tuh kayak gini, pelatihan komputer yang berbasis program studi misalnya, kayak CARR atau CAD atau SPSS. Terus ada bahasa Inggris untuk berbagai keperluan, contohnya English for Communication, English for Engineers. Lalu yang keempat, keterampilan multimedia sebagai perangkat komunikasi. Nah, yang ketiga itu ada surat lamaran kerja dan CV. Jadi dua hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam dunia kerja. Penulisannya itu bisa dalam berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, jadi fungsi dari surat lamaran kerja ini adalah untuk agar si pelamar ini dapat mendeskripsikan dirinya atau posisi apa yang ingin dia dapat di suatu perusahaan tersebut. Dan CV juga tidak kalah penting karena CV juga merupakan salah satu bagian dari surat lamaran pekerjaan yang isinya itu berupa rangkuman pengetahuan, keahlian diri, dan pengalaman kerja. Nah, lalu yang keempat itu ada teknik wawancara. Jadi teknik wawancara ini juga hal yang sangat penting karena dia ini merupakan informasi tambahan yang tidak tertulis dalam surat lamaran pekerjaan tadi. Nah, jadi di teknik wawancara ini nantinya akan diajarkan bagaimana tahapan-tahapan atau cara-cara menjawab pertanyaan wawancara yang baik. Nah, jadi yang terakhir itu ada peningkatan kepribadian. Seperti pelatihannya itu kayak cara berbicara, berbusana, etiket-etiket tertentu, atau untuk mengkoreksi hal-hal kecil yang memungkinkan akan menurunkan nilai dan daya saing kita di dunia kerja. Baiklah, perkenalkan nama saya Vivian Lestari. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bunga tadi. Baiklah, selanjutnya itu yang B ada magang. Apa itu magang? Magang itu merupakan kegiatan mahasiswa ataupun calon lulusan untuk memperoleh pengalaman bekerja di suatu institusi. Nah, magang ini berbeda dengan praktik kerja yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum. Kegiatan magang dapat dihargai dengan SKS dan dapat lebih besar dari SKS praktik kerja meskipun tidak selalu berkaitan langsung dengan bidang keilmuan mahasiswa. Kegiatan magang ini bisa dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri ataupun berkelompok sesuai dengan kebutuhan tempat magangnya. Nah,
Pembelajaran atau pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama magang itu yang pertama ada pengelolaan kegiatan kerja, yang kedua itu ada sistem dan pengelolaan perusahaan, yang ketiga itu soft skills, yang keempat perluasan jejaring, yang kelima kepatuhan kepada peraturan kerja. Selanjutnya itu yang C ada bursa kerja online. Nah, bursa kerja online ini adalah bursa kerja yang mana memanfaatkan teknologi informasi untuk mempertemukan atau memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan pemberi pekerjaan. Nah, biasanya bursa kerja online ini dapat dilihat di situs web dari Kemenaker Trans 2011. Apa aja sih keuntungannya kita menggunakan bursa kerja ini? Yang pertama itu ada pengiriman lamaran ke perusahaan tanpa berkas, jadi kita nggak harus mengantarkan surat lamaran ke tempatnya langsung, tapi kita bisa mengirimnya dengan secara online. Yang kedua itu ada pilihan pekerjaan lebih luas dan lebih sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kita bisa pilih-pilih nih apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Lalu yang ketiga itu ada proses aplikasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan ada koneksi internet. Tentu saja dalam mengakses internet harus ada koneksi internetnya. Nah, jadi keuntungan yang ketiga ini kita dapat mengaplikasikan, dapat memprosesnya itu di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat itu adalah panggilan kerja dari perusahaan lebih cepat dan praktis melalui email. Seperti yang poin 1 tadi, jadi kita nggak harus datang ke perusahaannya tadi, kita tidak harus mengantarkan berkas, tidak harus mengantarkan lamaran, jadi semua dikirimkan melalui email. Begitu juga dengan panggilan kerjanya, informasi yang kita dapatkan apakah kita diterima itu akan juga dikirim melalui email. Nah, emailnya itu adalah email yang kita cantumkan pada berkas itu, atau email yang kita gunakan untuk mengirim berkasnya tadi. Selanjutnya itu ada pameran bursa kerja. Nah, pameran bursa kerja ini biasa juga kita kenal dengan istilah job fair atau job expo, yang merupakan kegiatan wahana atau sarana fisik tempat berkumpulnya pelaku dunia kerja untuk mempromosikan institusi, jenis usaha, serta terutama lowongan kerja yang tersedia di institusi tersebut. Biasanya para pencari kerja itu mengunjungi kegiatan ini dengan maksud melamar dan juga mencari informasi tentang pekerjaan yang diinginkan. Dalam prakteknya, suatu pameran bursa kerja itu dapat juga diselenggarakan kegiatan seminar, pelatihan singkat, ekspos perusahaan, rekrutmen, dan juga wawancara. Nah, jika dikelola dengan baik, pameran bursa kerja ini dapat memberikan keuntungan dan juga manfaat yang besar bagi PT, lulusan, dan perusahaan. Inggris, kesehatan, dan juga psikotes bila dibutuhkan. Tergantung dari PT-nya. Apa saja tes seleksi yang akan mereka lakukan. Yang rekrutmen kampus. Apa tuh rekrutmen? Rekrutmen berarti merekrut, yaitu kegiatan rekrutmen kampus ini kegiatan seleksi dan penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja di PT. Nah, jadi ada beberapa kampus itu yang melakukan kerja sama dengan sebuah perusahaan dan menggunakan rekrutmen ini dari kampus ini. Jadi kampus yang merekrut siapa aja yang menurut kampusnya itu layak dan juga pantas untuk bekerja di PT tersebut. Dan hal ini biasa dilihat berdasarkan skill dan juga kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, kegiatan rekrutmen di kampus ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan pusat karir dengan tujuan mendapatkan tenaga kerja lulusan PT tertentu seperti yang saya katakan tadi. Dan juga tahapan rekrutmen kampus ini itu yang pertama ada perusahaan yang berminat diminta menjadi anggota pusat karir, yang kedua membayar karir, yang kedua membayar biaya administrasi, namun ini tidak wajib, tergantung apakah ada atau tidak sesuai dengan paket layanan yang tersedia. Yang ketiga itu menyiapkan materi informasi lowongan kerja untuk dipublikasikan oleh pusat karir. Lalu jasa yang diberikan oleh pusat karir
Itu ada yang pertama, publikasi informasi lowongan perusahaan atau penyampaian materi dalam laman, milis anggota, majalah dinding fakultas, media cetak, dan lain-lain. Jadi biasanya informasi ini dipublikasikan itu tergantung dari kampus ataupun PT tersendiri. Ada yang menggunakan majalah dinding fakultas, ada yang menggunakan media cetak. Lalu yang kedua itu rekrutmen online melalui laman yang tersedia. Yang ketiga itu ada administrasi dan penyediaan atau sewa tempat untuk rekrutmen kampus. Serta yang terakhir itu ada tes seleksi yang meliputi bahasa Inggris, kesehatan, dan juga psikotes. Lalu yang F itu ada konseling karir. Konseling karir atau job atau karir konseling itu adalah kegiatan yang membantu lulusan dalam memilih tempat kerja. Seperti halnya sewaktu kita mungkin waktu SMA itu kan ada yang namanya konseling, berarti artinya adalah bimbingan. Kita menanyakan, dulu waktu saya SMA sebelum saya memilih suatu fakultas, saya tuh melakukan konseling terhadap guru BK saya, kayak menanyakan apa sih yang bagusnya saya ambil gitu, jurusan apa, PTN mana. Nah, sama halnya dengan konseling ini. Nah, di konseling karir ini berarti kita mau konsultasikan apa yang harus kita ambil berdasarkan lulusan kita tadi. Nah, namun di Indonesia kegiatan ini belum populer karena belum banyak lulusan PT yang menganggap penting kegiatan untuk berkonsultasi sebelum memasuki kerja. Nah, namun di negara-negara luar kegiatan ini menjadi sangat penting. Karena apa aja yang dapat kita peroleh dengan melalui konseling karir ini? Yang pertama itu adalah gambaran tentang bidang pekerjaan yang akan ditekuni dan masa depan perkembangan dirinya jika meniti karir di bidang tersebut. Yang kedua itu ada saran-saran yang bermanfaat untuk mengembangkan diri yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme berkelanjutan. Serta yang terakhir itu ada konseling karir yang merupakan kegiatan yang perlu dilakukan sepanjang lulusan meniti karir dan tidak hanya terbatas saat lulus dan mencari pekerjaan saja. Selanjutnya itu kita masuk subbab yang kedua, yaitu pemimpin berjiwa kewirausahaan. Nah, dalam subbab ini kita akan membahas 5. Yang pertama itu mengenai kepemimpinan, yang kedua itu tentang mengambil risiko, yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan, yang keempat rencana kegiatan, serta yang kelima itu mengenai pemanfaatan waktu secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan juga mengambil resiko. Yang pertama itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu apa? Kalau dalam pengertian umumnya, kepemimpinan itu adalah menunjukkan proses kegiatan seseorang dalam pemimpin, membina, membimbing, mempengaruhi, dan juga mengontrol pikiran, perasaan, ataupun tingkah laku orang lain. Tentu kita sering mendengar mengenai kepemimpinan, pemimpin, seperti itu kan. Nah, jadi kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu merupakan kemampuan dari seorang pemimpin ataupun leader untuk mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain ini dalam artian adalah supaya orang lain tersebut bertingkah laku, berkelakuan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpinnya. Jadi kepemimpinan ini sangat penting dalam suatu kewirausahaan. Misalnya contoh seorang pemimpin yang memimpin suatu perusahaan, otomatis seorang pemimpin ini harus memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa untuk membina tadi dan jiwa untuk membimbing tadi, supaya bawahannya ini dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin tadi, supaya semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, berbicara tentang teori kepemimpinan, banyak sekali ahli yang mengemukakan pendapatnya. Ada Miftah Toha, ada juga Surjono Swekanto. Nah, namun di sini ada teori dari Wun Santo dan juga
Unsanto dalam Soelefuddin pada tahun 2008. Dia mengemukakan ada 6 teori mengenai kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori kelebihan, lalu ada teori sifat, ada teori keturunan, ada teori karismatis, lalu ada teori bakat, dan juga teori sosial. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu teori kelebihan. Apa itu teori kelebihan? Nah, menurut teori ini, seseorang yang menjadi pemimpin itu karena ia memiliki kelebihan yang dibandingkan dengan orang lain. Dalam hal ini, kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu minimal 3 kelebihan, yaitu kelebihan ratio, kelebihan rohania, dan juga kelebihan badannya. Lalu teori sifat. Teori sifat itu adalah menjadi pemimpin yang baik, seseorang harus memiliki sifat-sifat yang lebih daripada yang dipimpinnya. Sifat-sifat kepemimpinan yang secara umum harus dimiliki seperti sikap melindungi, percaya diri, inisiatif, persuasif, komunikatif, energik, kreatif, inovatif, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya ada teori keturunan. Teori ini tuh menyatakan bahwa sesama berarti artinya pengaruh. Jadi menurut teori ini, kalau mau jadi pemimpin, kita harus memiliki karisma. Lalu yang kelima itu ada teori bakat yang menyatakan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena ada bakat di dalamnya. Ada bakat, ada kemampuan dari dalam dirinya. Yang keenam itu dan yang terakhir merupakan teori sosial. Nah, menurut teori ini pada dasarnya setiap orang menjadi pemimpin tanpa didasarkan atas bakat dan keturunan, asalkan orang tersebut diberi kesempatan untuk memimpin. Jadi ada 6 teori tadi ya. Nah, yang kedua itu ada mengambil resiko. Berdasarkan studi literatur, ada 5 karakter yang harus dimiliki pemimpin milenial. Yang pertama itu mampu menjadi teladan yang baik. Artinya kita harus memiliki sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, seperti perbuatan, kelakuan, sifat. Misalnya kita dalam suatu perusahaan atau dalam suatu tempat yang kita pimpin, kita memiliki peraturan untuk datang tepat waktu. Nah, di sini kita juga harus kita tidak hanya mengeluarkan peraturan, tapi kita juga harus melakukannya, dan kita harus mencontohkan kepada bawahan agar kita dapat menjadi teladan. Misalnya kalau kita membuat peraturan harus masuk pukul 7, tetapi kita sebagai pemimpin kita masuk ke perusahaan itu pukul 8 atau mungkin jam 9, otomatis apa yang kita buat itu juga akan ditiru oleh bawahan kita. Pasti nanti bawahannya akan bilang kayak, aku datang terlambat aja lah, buktinya aja dia datangnya lama-lama, slow aja lah gitu. Jadi dalam menjadi seorang pemimpin, lakukanlah sifat-sifat yang baik supaya dapat dicontoh dan juga ditiru oleh bawahannya. Yang kedua itu memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, jika diberikan amanah, kita harus melakukannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga itu berani mengambil dan bersedia menerima resiko. Artinya di sini kita harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk mengambil sesuatu hal yang baru yang mungkin dapat memajukan suatu perusahaan yang kita pimpin. Serta yang kelima itu yang keempat itu mempunyai sense of belonging dari para bawahan dan juga sense of participation. Sense of belonging berarti artinya rasa percaya. Kita harus mempunyai rasa percaya kepada bawahan. Dan sense of participation berarti artinya adalah rasa partisipasi, harus memiliki partisipasi juga kepada bawahan kita. Lalu yang kelima itu adalah menciptakan kerjasama yang baik di kalangan anggota. Jadi seorang pemimpin itu juga harus mampu dan sanggup menciptakan kerjasama
yang baik terhadap bawahannya. Nah, kelima karakter ini yang harus dimiliki oleh pemimpin di generasi milenial sekarang ini. Nah, dalam sebuah diri seseorang terdapat juga yang namanya adalah mental. Tahukah teman-teman bahwa mental itu merupakan kunci keberhasilan dari suatu individu? Mengapa demikian? Karena jika pada individu mempunyai mental yang kuat, maka presentasi dari tingkat keberhasilannya akan besar, karena mental sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Sehingga jika seorang individu tersebut mempunyai mental yang cukup besar, maka orang tersebut dapat memutuskan suatu keputusan dengan cepat dan juga lebih cepat untuk mengetahui apakah keputusan tersebut adalah hal yang baik atau buruk. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kepemimpinan berjiwa kewirausahaan. Yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan. Seseorang pemimpin yang baik itu tidak akan mengambil melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat operasional itu sendiri, tapi dia mengambilkan keputusan, menentukan kebijaksanaan dengan menggunakan orang lain untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil sesuai dengan kebijaksanaan. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Mengambil keputusan kadang-kadang mudah, tetapi lebih sering sulit sekali. Kemudian atau sulit mengambil keputusan tergantung pada banyaknya alternatif yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang tersedia, kita akan semakin sulit untuk mengambil keputusan. Oke, materi selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan menurut G.R. Terry. Nah, pertama itu menurut G.R. Terry ini itu intuisi, yang kedua itu pengalaman, yang ketiga itu fakta, dan yang keempat itu wewenang, yang kelima itu rasional. Oke, materi selanjutnya yaitu rencana kegiatan. Nah, suatu organisasi atau instansi dapat mencapai tujuannya jika orang-orang yang berada dalam instansi tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam mencapai tujuan bersama. Nah, serta peran pemimpin yang sangat berarti dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut. Nah, maksudnya di sini suatu organisasi itu akan berjalan dengan baik jika kita lakukan dengan bekerja sama dan didukung dengan pemimpin yang baik. Serta pegawai merupakan salah satu unsur penting yang menjadi tulang punggung pada instansinya, karena pegawai itu ikut menentukan maju atau mundurnya sebuah instansi. Baik, materi selanjutnya, dan materi ini materi yang penutup atau materi terakhir dari penjelasan kami, yaitu pemanfaatan waktu secara efektif. Nah, time management itu adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus. Nah, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, itu menurut Singh dan Jain 2013. Nah, menurut Koenig 2007 mendefinisikan manajemen sebagai proses organisasi yang meliputi perencanaan yang strategis, penetapan tujuan, pengelolaan sumber daya, pengembangan manusia, dan aset keuangan yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan mengukur hasilnya. Sedangkan time management merupakan seni menata urusan bisnis dan pribadi seefektif dan seefisien mungkin, membuat semuanya terlaksana dengan baik dan secepat mungkin, dan dengan penggunaan sumber daya waktu, energi, uang, dan manusia sesedikit mungkin. Nah, untuk mengelola waktu secara efektif, masing-masing harus memiliki gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip serta nilai utama kehidupannya. Seseorang itu butuh menginvestasikan sumber daya berharga dari waktunya untuk hal yang sangat penting. Terima kasih.